Pak, saya izin bertanya, Pak. Iya. Iya. Apakah di Suara kamu picture pelan, itu Mel. diwajibkan? Pelan, Mel. Pelan. Ini udah besar, Pak. Oh, iya, kenapa saya lagi? Iya. Oke. Apa, Mel? Saya coba gedein volumenya. Iya. Untuk penutup, Pak, untuk penutup itu di picture itu diwajibkan apakah kutipan ataukah hanya catatan saja gitu, maksudnya kalimat saja gitu dari penulisnya gitu, atau pesan dari penulis tersebut gitu, atau harus kutipan, itu bagaimana, Pak? Oke. Untuk penutupnya sendiri nanti saya akan jelaskan dalam materi berikutnya. Tapi yang jelas, kalau saya nggak salah ingat ya, itu nanti saya akan jelaskan ada 4 atau 5 jenis penutup, gitu ya. Jadi penutup itu, oke, sekarang kita masuk ke penutup deh, ya. Atau nanti saya akan jelaskan setelah kita masuk ke penutup ya, Melan. Sebelum kita masuk ke penutup, masih ada lagi yang mau bertanya soal body? Saya tunda dulu ya, Melan. Iya, Pak, nggak apa-apa, Pak. Oke, ada yang mau bertanya lagi soal body? Silakan. Oh iya, Pak, saya mau bertanya, Pak, tentang body juga, Pak. Kalau di body itu kita bisa nggak ya, Pak, menempatkan contoh ada kisah tertentu gitu, terus perjalanannya itu dari contoh pertama, kedua, ketiga, itu bisa nggak ya, Pak, menggunakan kata-kata itu? Agak sulit menjawabnya. Prinsipnya gini ya. Kenapa agak sulit? Karena kan kamu tidak berupa tulisan ya yang dikasih ke saya. Kalau ada tulisannya mungkin akan lebih mudah menjawabnya. Prinsipnya gini, apapun yang kita buat, apapun yang kita tuliskan di dalam membuat body, itu prinsipnya ya harus terkait dan harus tetap di dalam tema, gitu loh. Ya, sekarang logikanya aja deh. Kalau kamu buat contoh, kira-kira contoh itu masih terkait tema atau enggak? Kalau enggak, nggak usah, gitu ya. Namun, ya, jadi ingat yang pertama adalah kalau dia tidak terkait, tidak usah dituliskan. Yang kedua adalah, kalaupun dituliskan, contoh itu akan mengaburkan isi atau tidak? Perbandingannya gini, kalau kita lagi cerita nih, terus kemudian kamu kasih contoh ilustrasi, ya, banyak orang yang tidak tahu saat berhenti, sehingga ketika dia bercerita dan memberikan contoh, akhirnya yang dibahas contohnya, bukan isi ceritanya. Paham maksud saya? Paham, Pak? Banyak orang yang saat ngobrol, itu kemudian dia kasih contoh, akhirnya yang dibahas contohnya. Bercandanya, istilahnya, ilustrasinya kepanjangan gitu ya. Karena kemudian yang dibahas itu contohnya, bukan isi masalahnya gitu. Nah, jadi kekhawatiran kalau kamu masukkan contoh, kamu bisa nggak berhenti atau menyelesaikan supaya dia tidak kepanjangan, supaya contohnya itu hanya contoh, bukan menjadi isi, bukan menjadi yang dibahas gitu loh. Banyak orang yang nggak sanggup itu, yang lalai. Kalaupun dia sanggup dia lalai, ya. Sehingga akhirnya contohnya menjadi pembahasan. Padahal tadi cuma hanya sekedar contoh gitu. Paham maksud saya? Ya. Paham, Pak? Ya. Jadi tengok lagi kemampuan kamu untuk mampu berhenti. Karena penyakit penulis itu kalau udah mulai susah berhenti. Dan jeleknya lagi kalau dia tidak mahir dalam artian dia peka gitu ya. Kapan harus berhenti, kapan harus berpindah gitu ya. Maka tadi dia akan menuliskan kepanjangan sehingga akhirnya isi tulisannya itu hanya tentang contoh. Isinya malah terabaikan, isinya malah dilupakan.
isinya malah tidak dilanjutkan gitu loh. Ya, apalagi kalau contohnya banyak. Contoh satu aja bisa mengabaikan isi, apalagi kalau contohnya banyak. Paham ya? Iya Pak, paham Pak. Oke, kalau udah paham. Yang lain ada yang mau bertanya atau melanjutkan pertanyaan? Oke, kalau nggak ada, sekarang kita masuk ke penutup. Ya, penutup sebagaimana proses penulisan kemarin, materi kemarin, ya, maka penutup itu dibuat setelah selesai membuat lead. Dengan catatan, kalau leadnya nggak nyambung, maka selesai membuat bridge. Karena kan resiko tadi, kalau kita milih buat lead yang nggak nyambung, maka kita harus buat bridge. Berarti buat penutupnya setelah bridge. Tapi kalau kita milih buat leadnya yang nyambung, maka penutup itu setelah lead gitu. Sampai sini paham ya? Jelas ya? Jelas? Jelas Pak. Oke. Ya. Nah, kamu lihat ya bahwa penutup feature itu bukan seperti penutup berita. Kenapa? Kalau yang biru itu penutup berita kan dalam bagiannya itu kan hanya ujung dari segitiga terbalik kan gitu ya. Dan isinya penutup berita itu adalah tidak penting, bagian yang tidak penting ya. Sehingga kalau ruangannya tidak cukup, maka penutupnya boleh dibuang untuk berita ya. Sudah dia tidak penting ya, posisinya juga di ujung ya dari segitiga terbalik. Jelas sampai situ? Tapi kamu lihat penutupnya feature itu semua yang di dalam garis kuning itu adalah penutupnya feature. Besar banget, bahkan lebih besar dari lead. Ya, kenapa dia menjadi besar? Yang pertama, karena penutup feature itu ada beberapa jenis. Satu ya, karena lead feature ada beberapa jenis. Yang kedua, ya, karena sebelum penutup, ya, itu ada yang namanya peleraian. Jadi kalau kamu olahraga itu, kalau sebelum olahraga kamu melakukan pemanasan, kan gitu ya. Nah setelah olahraga, sebelum kamu duduk berhenti olahraga, itu ada yang namanya peregangan atau pendinginan. Iya apa ya? Halo? Iya Pak, iya, benar. Iya. Peregangan atau pendinginan itu di dalam tulisan disebut peleraian. Ya. Dan peleraian itu sebelum penutup. Nah, umumnya peleraian itu bisa 2 alinea atau lebih dari 1 alinea. Ya. Peleraiannya loh, belum penutup. Kalau peleraiannya 2 alinea ditambah penutup 1 alinea, maka rangkaian penutup itu menjadi 3 alinea. 3 alinea dibanding dengan 1 alinea lead, bahkan leadnya bisa 1 kalimat gitu ya, membuktikan bahwa penutup itu jauh lebih besar. Sampai sini paham? Paham? Ya. Jadi sebab yang kedua kenapa penutup itu jauh lebih besar, karena ada peleraian. Dan peleraiannya itu posisinya sebelum penutup. Dan peleraian itu isinya boleh lebih dari 1 alinea. Jelas? Jelas? Yes, Pak. Oke, ya. Itu yang kedua, ya. Jadi ada 2 alasan kenapa penutup itu jauh lebih besar daripada lead. Dan kalau feature yang kamu tulis
ternyata tidak cukup pada ruang yang disediakan, ya, maka kamu tidak dapat membuang penutup feature begitu saja. Ingat ya, tidak dapat, tidak boleh membuang penutup feature begitu saja. Kenapa alasannya? Karena kalau penutupnya dibuang, feature-nya rusak. Tulisannya rusak. Karena penutupnya itu sama pentingnya dengan div. Jadi kalau penutupnya dibuang, feature-nya rusak. Tulisannya nggak utuh lagi. Paham sampai sini? Jadi kalau kita buat feature, kemudian ruangnya tidak mencukupi, maka caranya adalah melakukan penulisan ulang, rewriting. Ya, penulisan ulang. Nah, kalau kita melakukan penulisan ulang, maka tetap di dalamnya akan ada penutup. Hasil tulisan ulang itu tetap di dalamnya ada penutup. Cuma secara keseluruhan jauh lebih pendek, ya, sesuai dengan ruang yang disediakan gitu. Karena kan tadinya kepanjangan nih, ya, supaya dia bisa muat, maka dilakukan rewriting. Nah, hasilnya unsurnya tetap sama. Ada judul, ada teras, ada perangkai, ada body, ada penutup. Cuma panjangnya lebih pendek supaya muat. Sampai sini jelas? Jelas? Oke. Sampai sini dulu. Ada yang mau bertanya? Tadi pertanyaan Melan apa yang? Yang tentang menutup tadi? Oh iya, yang pertanyaan Melan tentang penutup itu, apakah di penutup picture itu diwajibkan menggunakan kutipan atau tidak, atau hanya harapan dari penulis saja gitu, kesimpulan dari harapan penulis saja terkait materi tersebut, pembahasan tersebut gitu. Oke, ya, nanti saya akan jelaskan pada materi berikutnya. Karena tadi prinsipnya penutup itu punya 4 atau 5 jenis gitu ya. Nah, jenis-jenis itu nanti yang akan saya uraikan, saya jelaskan, dan itu akan menjawab pertanyaan Melan gitu ya. Kalau sekarang saya jelasin nanti keluar materi. Oke Melan ya. Ada lagi yang mau bertanya? Ada lagi? Jelas nih, Dita jelas nih. Jelas, Pak. Yumna? Jelas, Pak. Yang lain? Ya. Dan judul meskipun posisinya paling atas, tapi dibuat paling akhir. Kenapa? Ada beberapa sebab lagi. Yang pertama, judul itu punya beberapa jenis. Ya. Jenis-jenis itu memungkinkan judul itu diambil, ya, atau dikutip, atau idenya itu muncul setelah tulisan kita selesai. Paham? Paham? Yang kedua, kalau kita buat judul duluan, saya udah pernah bilang kalau nggak salah, kita akan terkerangkeng, kita akan terkungkung, kita akan terperangkap, ya. Untuk apa? Untuk membuat isi sesuai apa yang ada pada judul. Paham? Kita nggak akan bisa buat isi melebihi judulnya.
kalau kita buat judul duluan. Paham? Ya. Yang ketiga, ya, kita buat judul, kalau kita buat belakangan, maka judul itu akan mampu, ya, sesuai dengan isi tulisan kita. Bahkan mungkin kita akan mampu mengolahnya menjadi atraktif. Ya. Dan yang jelas, kalau kita buat judul belakangan, paling akhir, ya, ini poin berikutnya, maka judul itu, ya, sudah pasti maknanya mencakup keseluruhan isi sebagaimana lead. Karena lawannya kalau kita buat duluan, kita yang terperangkap, nggak bisa bikin isi melebihi dari apa yang ada di judul. Jelas sampai sini? Jelas, Pak. Oke, ya. Ada yang mau bertanya? Silakan. Ada? Ini yang lain diem nih. Andini, terus siapa lagi sini? Latifah, Fatihah, siapa lagi ya? Ya. Kok pada diem? Ini diemnya diam paham apa diem bingung? Ada yang mau bertanya? Silakan. Saya geser dulu materinya supaya saya bisa melanjutkan. Ada yang mau bertanya? Oke, kalau nggak ada, saya ulang aja bahwa unsur dari struktur feature adalah 5 poin itu ya, judul, lead, perangkai atau bridge, kemudian body, dan terakhir penutup. Ya, lihat di sini bahwa bridge itu menjadi tercantum dalam salah satu unsur dari struktur lead, struktur feature. Sementara kita tidak, gitu ya. Jadi makanya apa yang tadi itu, ya, di berita itu kamu boleh cari teori manapun itu nggak ada yang menyebutkan ada unsur bridge. Unsur bridge cuma ada di feature, ya. Jadi sekali lagi saya cuma khawatir tanpa penjelasan dari Pak Arif, ya, sehingga kamu jadi salah paham. Tapi saya tegaskan di sini bahwa tidak ada satu kaidah dimanapun yang menyebutkan bahwa bridge itu ada pada berita. Tidak ada. Ya, itu harus saya tegaskan juga supaya kamu nggak salah paham. Oke, ada yang mau bertanya? Silakan. Kalau nggak ada, kita lanjut ke judul, ya. Makanya nanti materi-materi berikutnya itu masing-masing unsur ini saya akan jelaskan masing-masing, ya. Judul, ya, syaratnya itu sebenarnya syarat yang tertulis di sini atau syarat judul pada feature itu sebenarnya merupakan pengembangan dari syarat judul berita. Pengembangan, gitu ya. Kenapa? Karena syarat judul
baik untuk berita, untuk feature, untuk apapun, itu berlaku untuk semua tulisan, ya. Jadi syarat judul berita berlaku juga untuk feature. Syarat judul feature ini berlaku juga untuk berita, untuk reportase, untuk artikel, berlaku. Jadi syarat judul itu dimanapun dia sebenarnya sama. Paling ada tambahan karena dia merupakan pengembangan. Tapi pengembangannya pun juga berlaku umum. Jadi satu hal yang harus kamu ingat bahwa syarat judul itu berlaku umum untuk semua bentuk tulisan. Ya. Jadi syarat judul berita berlaku juga untuk feature. Syarat judul feature yang sebenarnya merupakan pengembangan dari syarat judul berita itu berlaku juga untuk kita. Sampai sini jelas penegasannya? Jelas? Oke. Kita lihat. Yang pertama itu atraktif. Kemarin udah kita kasih tahu ya. Saya lupa kemarin adiknya siapa ya yang di bawah 3 tahun. Siapa kemarin? Ada ya di kelas ini. Ketika saya mencontohkan atraktif, siapa yang punya adik di bawah 3 tahun kemarin? Saya Pak. Dita ya? Ya, Mita. Ya. Oke, ya. Jadi judul itu harus atraktif. Harus mampu merampas perhatian pembaca. Kalau cuma sekedar menarik, tulisan kamu tetap tidak akan dibaca. Apa deh? Ingat bahwa judul itu adalah hal yang paling pertama dilihat dan dibaca orang. Jadi kalau judulnya sudah tidak menarik atau judulnya sudah tidak mampu atraktif, tidak mampu merampas perhatian pembaca, maka tulisan kamu akan dilewatkan begitu saja. Kalau cuma menarik, ya sekarang itu banyak banget tulisan menarik. Jadi kalau cuma sama menariknya, kemungkinan tulisan kamu tidak dibaca juga cukup besar. Paham? Jadi judul tulisan kamu itu harus lebih dari menarik, atraktif, merampas perhatian pembaca. Jelas sampai sini? Ada yang bertanya? Yang kedua, akurat. Saya udah jelaskan ya kemarin. Akurat itu tepat, ya. Akurat itu bicara soal angka, ya. Jadi kalau kemarin saya contohkan setengah stadion itu belum akurat. Itu baru eksak yang di nomor 3. Setengah stadion itu baru eksak. Kenapa? Karena dia menunjukkan jumlah keberadaannya, dia hanya menyebutkan tentang keberadaannya. Jadi yang namanya eksak itu pasti, ya, tentang keberadaan. Eksistensi itu kan keberadaan. Jadi kalau kamu sebut jumlah penonton konser BTS setengah dari stadion GBK terpenuhi, itu baru tentang keberadaannya. Keberadaan siapa? Penonton. Baru cuma atau setengah dari stadion. Itu belum akurat, masih eksak. Dia tahu nggak nyadar. Ya, keberadaannya kita tahu Banget anjir. setengah dari stadion. Eksak kan berarti? Pasti enggak? Pasti setengah dari stadion. Pasti. Tapi berapa akuratnya? Berapa angka tepatnya? Belum ada. Gitu. Jelas ya? Itu contoh yang kemarin. Ada yang bertanya di sini? Ada? Kalau nggak ada, saya yang bertanya nih. Ada yang mau bertanya? Oke, saya yang bertanya. Kamu pernah dengar iklan setajam silet? Pernah, Pak. Oke, pertanyaannya adalah,
setajam silat itu eksak atau akurat? Dita jawab ya? Enggak. Kira Melan bisa Pak mau menjawab. jawab Pak. Ya, silakan Melan. Melan. Kalau menurut Melan sih eksak Pak. Karena Alasannya kan apa? itu masih kayak eksistensi gitu Pak. Tidak ada perhitungan gitu. Apalagi yang iklan setajam silat itu kan berkaitan dengan berita selebritis ya, yang katanya itu masuknya ranah jurnalistik atau tidak gitu. Jadi itu kayak masih mengawang-awang gitu Pak. Kalau silat, kecuali kalau hitungan angka kan ada persentase Pak. Oke, ya. Betul ya, Melan jawabannya betul, alasannya